Saya tidak akan bicara panjang lebar di segmen pembukaan kali ini. Informasi lebih lanjut, kalian bisa cek sendiri di My Animalist. Karena FGO Zetai Maju Sensen Babylonia mengandung inti cerita yang sangat padat. Tak heran jika anime ini meraih rating 8, kalau kalian belum menonton versi First Order, saya sarankan kalian untuk menontonnya terlebih dahulu, karena ini adalah seri lanjutannya. Oke baik, langsung saja, intro. Berlatar waktu di tahun 2016, tim Caldea sudah menaklukkan ke-6 singularitas sekaligus mendapatkan cawan suci di tiap singularitasnya. Masih dengan MC yang sama yaitu Fujimaru Ritsuka, dengan seorang servan resmi bernama Kiri Like Mas. Ada penambahan karakter di seri kali ini. Dia adalah servan ketiga di Caldea, bernama Leonardo da Vinci. Markas besar Caldea masih dipimpin oleh seorang dokter bernama Romani Arkaman. Singularitas ketujuh yang akan mereka taklukkan adalah sebuah era di mana manusia dan dewa saling bermusuhan, yaitu era Mesopotamia kuno. Ramalan mengatakan, jika singularitas ini tak segera diperbaiki, maka di tahun 2017, manusia dipastikan punah. Leonardo memberikan sebuah hadiah kepada Fujimaru, berupa ketiga mantra perintah yang kini telah pulih. Mungkin saya lupa mengatakan, jika si tupai kecil Nanlu Chufou juga ikut andil dalam misi kali ini. Seharusnya, mereka resif di sebuah kota bernama Uruk, tapi mereka malah tersesat ke sebuah kota yang nampak sudah ditinggalkan. Investigasi dimulai. Mereka berdua malah dikejutkan oleh kedatangan seorang dewi bernama Ishtar. Dia adalah dewi yang berasal dari peradaban Sumeria. Kedatangan Ishtar memang tak direncanakan, karena tak lama setelah itu, Ishtar pun pergi. Lagi-lagi, mereka dikejutkan oleh kedatangan karakter baru bernama Enkidu. Dia adalah sosok yang sangat berharga bagi Gilgamesh. Enkidu memiliki sebuah pusaka bernama Rantai Surgawi. Hal ini menjawab pertanyaan dari seri anime Fate sebelumnya, yang menanyakan tentang sebuah rantai yang dipakai Gilgamesh dalam beberapa pertempuran. Enkidu mengantar mereka supaya cepat sampai di kota Uruk, sembari menggali informasi tentang penyebab kehancuran pada singularitas ini. Enkidu mengatakan hampir semua manusia diungsikan ke kota Uruk, karena dunia ini mulai dikuasai oleh binatang buas yang tidak jelas asal-usulnya. Tak hanya itu, Enkidu juga mengatakan jika aliansi tiga dewi menjadi masalah terbesar kehancuran era ini, disebabkan oleh muaknya para dewi atas kesombongan yang dimiliki manusia, dan berlomba-lomba untuk menghancurkan kota Uruk. Dan sampailah mereka di sebuah benteng besar bernama Babylonia, sebuah tembok yang dengan kokoh menahan berbagai serangan dari binatang buas. Enkidu mengatakan jika itu bukan pintu masuk utama. Lantas, dia mengarahkan Fujimaru dan Mas untuk melewati jalur memutar. Mereka dikejutkan oleh kedatangan sosok misterius yang mengatakan jika Enkidu telah mati, dan yang bersama mereka adalah sosok duplikat dari Enkidu yang bernama Kingu. Meski begitu, saya tetap memanggil karakter ini dengan nama Enkidu. Enkidu berniat untuk membunuh Fujimaru dan Mas, karena dia sadar jika Fujimaru dan Mas adalah sebuah penghalang besar bagi kehancuran umat manusia. Berkat bantuan sihir dari pria berambut putih, mereka semua berhasil kabur dari serangan Enkidu. Penyihir yang satu ini adalah seorang servan panggilan Gilgamesh bernama Merlin, sedangkan gadis mungil di sampingnya adalah servan liar bernama Anna. Meskipun seorang servan, Merlin masih memiliki tubuh asli yang kini hidup di tempatnya berasal, yaitu Britania. Berhubung tujuan mereka sama, Merlin mengajak Fujimaru dan Mas untuk pergi bersama-sama ke lokasi tujuan. Dan inilah kota terbesar di sejarah Mesopotamia kuno, bernama Uruk. Tak ada acara sambutan untuk kedatangan duta Caldea. Mereka segera bertemu dan sang raja ke sebuah singgasana pribadi bernama Ziggurat. Dan inilah sosok yang kalian cari-cari. Dia adalah raja pahlawan bernama Gilgamesh, yang pada seri kali ini berperan sebagai protagonis. Gilgamesh dapat melihat masa depan lewat mimpinya. Dia juga tahu bahwa kedatangan Fujimaru adalah pertanda baik. Meski begitu, Gilgamesh belum bisa menerima bantuan dari Fujimaru, karena untuk berbicara dengan sang raja, Fujimaru dan yang lain diharuskan untuk mengukir prestasi, mulai dari mengerjakan berbagai pekerjaan kecil. Asisten Gilgamesh yang bernama Shidori mengantarkan Fujimaru dan yang lain untuk pergi ke tempat tinggal mereka. Kita diperkenalkan dengan 3 karakter baru sekaligus. Mereka adalah servan panggilan Gilgamesh yang bernama Ushiwakamaru, Benkei, dan karakter favorit saya, Leonidas. Acara makan bersama mereka lakukan demi mempererat hubungan antara sesama pejuang yang mempertahankan benteng terakhir umat manusia dari kehancuran. Meskipun mereka semua berasal dari era yang berbeda. 1 bulan telah berlalu. Fujimaru dan Mas bertemu dengan sosok misterius, lalu memberikannya sebongkah roti. Untuk sementara, kita namakan dia Old Man. Gilgamesh mulai mengakui usaha keras yang Fujimaru lakukan, sembari memberikan izin untuk ikut andil dalam misi penyelamatan Uruk. Gilgamesh memberikan misi pertama kepada Fujimaru, yakni sebuah investigasi ke sebuah kota terpencil bernama Ur. Fujimaru tak sendiri, dia bersama dengan beberapa rekan barunya. Dan inilah kota tujuan mereka, sebuah kota terpencil bernama Ur. Jelas terlihat jika masyarakat di sini tengah dilanda keputusasaan.
Warga di sini dilarang keras untuk meninggalkan kota maupun menerima bantuan dari luar. Hal ini sudah ditetapkan dalam sebuah aturan yang dibuat oleh salah satu dari aliansi Tiga Dewi. Setiap hari, mereka diharuskan untuk memberikan seorang tumbal dan mengirimnya ke sebuah tempat bernama Eridu. Beberapa saat kemudian, mereka didatangi oleh servan liar bernama Jaguarman. Dia adalah servan yang ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi penduduk kota Ur. Tanpa banyak basa-basi, Jaguarman spontan menyerang mereka semua. Karena perbedaan kekuatan yang cukup jauh, Fujimaru dan yang lain memilih mundur untuk sementara, lalu melaporkan hasil investigasi mereka kepada Gilgamesh. Keesokan harinya, Gilgamesh meminta Fujimaru dan Was untuk mengawalnya dalam sebuah perjalanan ke pusat observatorium di wilayah Teluk Persia. Gilgamesh berniat untuk mengambil beberapa sampel air laut secara langsung. Mereka kedatangan sosok tamu tak diundang. Dia adalah Enkidu yang masih memiliki niatan sama, yakni membunuh Fujimaru dan Mas. Gilgamesh turut ikut andil dalam pertarungan ini. Dan tanpa sebab yang jelas, Enkidu pergi meninggalkan mereka. Dan tibalah misi ketiga dari Gilgamesh. Tugas kali ini berupa misi pencarian benda, bernama Tablet Takdir, yang isinya adalah ramalan besar Gilgamesh tentang masa depan. Misi kali ini berlokasi pada sebuah wilayah bernama Kuta. Tanpa sengaja, Fujimaru malah jatuh ke dunia bawah, lalu diserbu oleh kawanan mayat hidup. Fujimaru diselamatkan oleh sosok Oldman, yang latar belakangnya masih menjadi tanda tanya. Meski begitu, Oldman membantu Fujimaru untuk kembali ke dunia atas, sembari memberinya hadiah berupa tablet takdir milik Gilgamesh. Misi selanjutnya adalah sebuah penaklukan benteng bernama Nippur. Konon katanya, benteng ini telah berubah menjadi sarang binatang buas. Regu Fujimaru tidaklah sendiri, mereka ditemani oleh Ushiwaka-maru dan Benkei. Peran Ushiwaka dan Benkei hanyalah pengalih perhatian, sedangkan Fujimaru dan yang lain akan melesat ke benteng Nippur. Mereka berjumpa dengan sosok Enkidu, yang kemudian melepaskan binatang buas. Kombinasi serangan Anna dan Merlin dapat menghabisi monster ini dalam sekali tebas. Sangat disayangkan, Anna malah terjerat oleh rantai yang Enkidu pakai. Dan untungnya, Fou si tupai kecil dengan lincah menyelamatkan Anna dan memindahkannya ke suatu tempat. Tak lama kemudian, mereka berjumpa dengan salah satu dari aliansi Tiga Dewi. Dia adalah servan kelas Avenger yang seharusnya tidak ada. Sosok yang satu ini adalah Dewi Ular Raksasa bernama Gorgon. Tanpa adanya Anna, Fujimaru dan yang lain sangatlah kewalahan. Tak disangka, Ushiwaka datang untuk membantu Fujimaru dan yang lain. Tapi Ushiwaka malah menyuruh yang lain untuk kembali ke Uruk dengan segera. Dengan kata lain, Ushiwaka berniat untuk mengorbankan dirinya. Sesampainya di benteng bagian utara, Fujimaru dan yang lain dikejutkan oleh kedatangan Gorgon, yang kini membawa Ushiwaka yang tak berdaya. Kini mereka percaya bahwa yang mereka lawan adalah sosok dewa yang sesungguhnya. Leonidas dengan nekat ingin menyerang Gorgon seorang diri. Meski begitu, Leonidas benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Dia juga sempat menahan serangan mata pembatuan milik Gorgon, seraya memberikan serangan pengakhir kepada Gorgon. Tak lama setelah itu, Leonidas pun lenyap. Ushiwaka bangkit kembali. Dia juga menggunakan sisa kekuatannya untuk melancarkan serangan terakhir, dan meledak bersamanya. Meski begitu, Gorgon masih dapat bertahan setelah menerima dua serangan pamungkas dari Ushiwaka dan Leonidas. Enkidu menyarankan Gorgon untuk mundur sementara, karena manusia harus merasakan penderitaan secara perlahan. Selama pertarungan berlangsung, Benkei hanya diam dan tak berkutik. Hingga pada akhirnya, Benkei lebih memilih untuk kabur, layaknya seorang pengecut. Kekalahan besar yang mereka terima tak membuat tekad Fujimaru goyah sedikit pun. Berkat semangat besar yang ia miliki, para prajurit Uruk kembali bangkit dan memulai untuk membangun ulang benteng. Hal ini mereka lakukan untuk menghargai jasa besar komandan mereka, yaitu Leonidas. Mengesampingkan sosok Gorgon, Gilgamesh menyuruh Fujimaru untuk merayu Ishtar agar dia mau bertarung di pihak manusia. Lokasi yang mereka tuju adalah sebuah tempat bernama Gunung Ebih. Membujuk Ishtar tidaklah sulit. Fujimaru dan Merlin hanya perlu memberikannya sekarung permata, karena pada dasarnya, Ishtar adalah dewi yang memiliki sumber kekuatan dari permata. Sebuah senjata kolosal yang dapat mengalahkan Gorgon adalah kapak Marduk. Benda ini hanya bisa ditemukan pada sebuah lokasi bernama Eridu, tempat di mana para masyarakat Ur ditumbalkan. Saat dalam perjalanan, Fujimaru dan aliansinya bertemu dengan sosok Jaguarman. Dengan sedikit rayuan maut, Fujimaru berhasil membuat Jaguarman bertarung di pihak mereka. Hingga sampailah mereka di Eridu. Seperti yang dikatakan Gilgamesh, kapak Marduk benar-benar ada di sana. Kemudian, mereka dipertemukan dengan Dewi Matahari yang berasal dari suku Aztec, salah satu dari aliansi Tiga Dewi. Dia bernama Quetzalcoatl. Karena regu Fujimaru berniat untuk mengambil kapak Marduk, Quetzal menantang mereka semua untuk merampas secara paksa darinya. Pertarungan ini berlangsung dengan tidak seimbang karena kekuatan Quetzal terlalu besar. Namun pada akhirnya, Fujimaru berhasil mengalahkannya lewat pertarungan tekad. Tak hanya mendapatkan kapak Marduk, Fujimaru juga berhasil membuat Quetzal bertarung di pihak mereka. Sesampainya di Uruk, mereka dikejutkan dengan kedatangan Siduri yang nampak panik. Siduri mengatakan jika Raja Gilgamesh telah tewas.
Tak hanya Gilgamesh, beberapa warga Uruk juga mengalami hal serupa, di mana jiwa mereka dirampas, dan mereka semua bisa dikatakan mati. Quetzal mengatakan jika ini merupakan ulah dari aliansi tiga dewi, seorang dewi yang menjaga dunia bawah tanah. Dunia bawah tanah adalah tempat di mana servan dan dewi kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jadi Fujimaru hanya akan pergi bersama dengan Mas dan Istar. Dengan cara yang cukup unik, Fujimaru dan kedua rekannya telah sampai di dunia bawah tanah, lalu memulai misi penyelamatan nyawa Gilgamesh. Di tengah perjalanan, mereka malah dipertemukan dengan Raja Gilgamesh. Sekarang, mereka hanya perlu mencari jalan keluar. Di ujung perjalanan, mereka bertemu dengan penguasa bawah tanah, anggota terakhir dari aliansi tiga dewi. Dia adalah Ereshkigal. Demi mencegah kaburnya Fujimaru dan yang lain, Ereshkigal melakukan serangan dalam skala besar. Fujimaru menggunakan mantra perintah pertama untuk menambah kekuatan servannya, dan terbentuklah sebuah benteng dari pusaka suci milik Mas, yang kini bernama Lord Camelot. Hingga pada akhirnya, Ereshkigal berhasil dikalahkan, dan memutuskan untuk bergabung dengan aliansi Fujimaru. Beberapa waktu kemudian, Gilgamesh akan membentuk sebuah rencana penaklukan Dewi Gorgon. Strategi ini bernama Operasi Marduk Kilat. Mereka akan bertarung secara terpisah pada operasi ini. Quetzal dan Jaguar akan menjadi pengalih perhatian, sedangkan Fujimaru dan sisanya akan menuju ke markas Gorgon, yaitu kuil darah. Quetzal melemparkan kapak Marduk ke arah kuil Gorgon, lewat bantuan sihir dari Merlin. Hal ini membuat mereka bisa masuk dengan santuy, dan dipertemukanlah mereka dengan Gorgon. Salah-satunya orang yang dapat mengalahkan Gorgon adalah Anna, karena dia adalah perwujudan lain dari Gorgon itu sendiri. Hingga pada akhirnya, Anna tewas bersamaan dengan Gorgon. Kematian Gorgon membuat keberadaan Merlin ikut lenyap. Gak akan saya jelaskan panjang lebar, tapi intinya, servan Merlin benar-benar tewas kali ini. Meskipun Gorgon sudah tewas, singularitas ini tak kunjung lenyap, karena sejatinya penyebab kehancuran manusia di era ini bukanlah aliansi tiga dewi, melainkan sosok Ratu Primordial yang kini dalam perjalanan menuju Uruk. Kemunculan Ratu Primordial membuat beberapa manusia terinfeksi, dan menjadi sosok monster mengerikan bernama Lahmu. Fujimaru dan aliansinya sangatlah kewalahan, karena sejatinya, sosok Lahmu yang mereka lawan adalah manusia yang seharusnya mereka lindungi. Meskipun Enkidu seorang antagonis, dia tidak menginginkan bencana seperti ini. Hal ini membuat wataknya berubah drastis menjadi seorang protagonis. Selama ini, Enkidu menyimpan cawan suci dan menggunakannya sebagai sumber kekuatan. Akan tapi, para Lahmu dengan liciknya merebut cawan itu dan membawanya pergi untuk diserahkan kepada Ratu Primordial. Tanpa adanya cawan suci, Enkidu hanyalah sosok yang lemah. Tak disangka, dia diselamatkan oleh salah seekor Lahmu yang terluka parah. Dia adalah Siduri yang kini telah berubah. Tak lama setelah itu, Siduri pergi meninggalkan Enkidu. Di lain tempat, Quetzal dan Istar tengah mengejar sosok Lahmu yang membawa cawan suci. Namun pada akhirnya, Lahmu itu berhasil kabur. Fujimaru dan yang lain kedatangan sosok Ushiwaka yang telah dibangkitkan kembali oleh Ratu Primordial. Dengan kerjasama yang solid, mereka berhasil memukul mundur Ushiwaka. Dan inilah sang Dewi Binatang Buas, makhluk kolosal yang menyebabkan kehancuran manusia di era Mesopotamia. Dia adalah Tiamat. Fujimaru menggunakan mantra perintah kedua untuk menambah kekuatan Istar. Istar mengerahkan pusaka suci miliknya yang bernama Anggalta Gigalse. Sangat disayangkan, Tiamat malah berevolusi karena serangan itu. Segala objek yang Tiamat lewati akan berubah menjadi esensi jahat. Dengan kata lain, apapun yang Tiamat lewati akan hancur dan berpadu menjadi satu kesatuan dengan Tiamat. Untuk sementara, Fujimaru dan yang lain akan menyusun ulang strategi bersama dengan sang Raja Gilgamesh. Menurut Jaguarman, Tiamat akan sampai di Uruk dalam kurun waktu 2 hari. Tim Chaldea menyimpulkan bahwa Tiamat adalah makhluk yang akan terus hidup jika dia berada di dunia yang masih hidup. Ereshkigal datang untuk memberi saran. Jika Tiamat tidak dapat dibunuh di dunia yang masih hidup, Tiamat hanya perlu digiring ke dunia bawah, yang pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk orang mati. Ereshkigal membutuhkan waktu selama 3 hari untuk membuka gerbang dunia bawah tanah. Jadi, Fujimaru dan yang lain harus menahan pergerakan Tiamat selama 1 hari penuh. Malam itu, Gilgamesh bertemu dengan sosok Enkidu dan memberikannya sebuah cawan suci palsu yang kemudian dirubah menjadi energi sihir untuk Enkidu. Meskipun dia sudah berubah menjadi Kingu, Gilgamesh tetap menganggap Enkidu sebagai rantai surgawi di dunia ini. Hingga datanglah hari di mana Tiamat sudah berada di dekat Uruk. Quetzal akan melancarkan serangan dalam skala besar, namun mereka kedapatan Ushiwaka yang menghalangi rencana mereka. Tak disangka, sosok Benkei juga turut membantu. Benkei bersikeras untuk menahan Ushiwaka bersamanya, meskipun Quetzal sudah memperingatkan, siapapun yang terkena serangannya akan mati. Dan inilah pusaka suci milik Quetzal, bernama Piedra del Sol. Serangan ini mengubah daratan yang dibijaki Tiamat berubah menjadi area yang dipenuhi dengan lava. Sangat disayangkan, Tiamat masih memiliki sayap yang bisa ia gunakan untuk terbang. Quetzal mengubah pusaka sucinya ke bentuk lain, kemudian melancarkan serangan bernama Ultimo Tope Patada.
Fujimaru menggunakan mantra perintah terakhir untuk menambah kekuatan Quetzal. Meski begitu, Tiamat masih bisa bangkit, lalu kembali berjalan menuju Uruk. Tiba-tiba, datanglah sosok Gorgon yang berat untuk membantu aliansi Fujimaru. Sebenarnya, dia bukanlah Gorgon, melainkan Ana yang berada dalam wujud Gorgon. Ana mengerahkan pusaka suci miliknya yang bernama Pandemonium Ketus. Hal ini membuat sayap Tiamat hancur, tapi juga menewaskan Ana untuk kedua kalinya. Setelah semua serangan yang ia terima, Tiamat tak kunjung berhenti untuk melangkah. Gilgamesh mengerahkan 360 senjata sihir secara bersamaan untuk sedikit memberikan kerusakan kepada Tiamat. Tak hanya Gilgamesh, Enkidu juga membantu mereka dengan melancarkan serangan terakhir rantai surgawi yang telah mencapai batas maksimal, yakni Enuma Elish. Di saat yang bersamaan, Ereskkigal sudah berhasil membuka gerbang dunia bawah tanah. Sekali lagi, Ishtar mengerahkan pusaka suci miliknya dengan tujuan menjatuhkan Tiamat ke dunia bawah. Dengan seketika, pertarungan berpindah ke dunia bawah tanah, sedangkan dunia atas telah hancur, hampir tak menyisakan satupun manusia. Ereskkigal melancarkan serangan dalam skala besar, namun Tiamat malah berevolusi menjadi sosok binatang buas tingkat 2, sembari melancarkan serangan lumpur primordial. Tak diduga, Merlin kembali datang untuk membantu. Dia bukanlah servan Merlin, melainkan Merlin yang asli dari Britania. Setelah semua serangan yang mereka lancarkan, Tiamat masih berusaha untuk kembali ke permukaan dengan sayapnya. Lalu datanglah sosok Oldman yang sejatinya adalah Raja Kematian, bernama Hasan Isakbah. Serangan Hasan memberikan celah untuk Fujimaru dan yang lain. Satu hal yang tak diduga, Gilgamesh memutasikan dirinya menjadi seorang servan, seperti Merlin. Meskipun pada dasarnya, Gilgamesh masih hidup di permukaan. Gilgamesh menempati kelas servan bernama Archer, seperti halnya di seri Fate Zero. Tiamat membalas serangan mereka dengan sebuah medan sihir yang dapat membinasakan apapun di sekitarnya. Meski begitu, Ereskkigal menghentikan serangan Tiamat dengan kuasa dewatanya. Hal ini membuat Ereskkigal lenyap seketika. Satu-satunya makhluk yang dapat memasuki medan sihir Tiamat adalah manusia. Dengan kata lain, dia adalah Fujimaru. Mas menggunakan sisa kekuatannya untuk menciptakan gerbang masuk ke dalam medan sihir. Merlin menggunakan sihir miliknya guna menciptakan jalan yang akan ditapaki Fujimaru. Tiba-tiba, langkah Fujimaru terhenti karena gangguan dari spesies selahmu yang baru lahir. Dan untungnya, King Hasan juga membantu Fujimaru untuk menahan para lahmu, sekaligus membiarkan Fujimaru untuk terus maju. Fou si tupai kecil juga turut membantu serangan penghabisan Fujimaru. Terakhir, servan Gilgamesh menggunakan pusaka suci bernama Ea, lalu melancarkan serangan fatality bernama Enuma Elish. Hingga pada akhirnya, kedamaian di era Mesopotamia tercipta. Ternyata, Quetzal dan Jaguar masihlah hidup. Akan tetapi, peran mereka berdua sebagai dewi asing telah usai. Tak lama setelah itu, mereka pun berpisah. Merlin dan Ishtar juga selamat dalam perang kali ini. Merlin masih memiliki tugas yang harus diselesaikan. Maka dari itu, Merlin bergegas untuk berpisah. Sosok dari Raja Gilgamesh tidaklah lenyap. Dia akan melanjutkan peradaban Sumeria bersama dengan penduduk Uruk yang masih tersisa. Ishtar juga akan tetap tinggal di sini, karena dia akan menjadi dewi pelindung di era Mesopotamia. Terakhir, Gilgamesh memberikan hadiah perpisahan kepada Fujimaru, berupa perangkat cawan suci yang asli. Dengan begini, markas besar Chaldea telah berhasil mengumpulkan ke-7 cawan suci. Di sini akhir, Chaldea dikejutkan dengan kemunculan singularitas terakhir, yaitu kuil agung Solomon. Dan anime pun berakhir. Tamat. Demi memotong durasi video, saya tidak akan menyampaikan closing statement. Tanggapan saya tentang seri anime ini adalah sangat bagus. Informasi lebih lanjut kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa koreksi di kolom komentar jika ada kesalahan dalam pembahasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.